Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Asti. Di video kali ini Bunda akan menjelaskan mengenai proses detail dari transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, kalian harus kenali dulu komponen-komponen yang terlibat dalam transport elektron ya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa transport elektron itu terjadi pada membran dalam mitokondria atau krista. Nah, membran dalam mitokondria atau krista ini terdiri dari struktur fosfolipid bilayer. Nah, ini ya. Di sini kalian melihat ada kepala dan ekor ya, dan dia ada 2 lapis. Nah, itu namanya fosfolipid bilayer. Kepalanya itu fosfat dan si ekornya itu adalah lipid. Oke, selain membran yang fosfolipid bilayer, di sini juga ada beberapa komponen protein karier atau protein integral dan protein perifer ya. Di sini ada yang pertama itu adalah kompleks protein 1. Lalu ada kompleks protein 2, lalu ada kompleks protein Q, ada kompleks protein 3, ada sitokrom C, ada kompleks protein 4, dan ada enzim ATP sintetase ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mekanisme si NADH dan FADH bisa menjadi ATP. Oke, Bunda jelaskan dulu areanya ya. Ini area yang kuning, itu yang di bawah ya. Area bawah yang kuning itu adalah si matriks mitokondria atau cairan dari mitokondria. Sedangkan yang berwarna orange yang di sebelah atas itu adalah ruang intermembran. Oke, nah yang pertama akan kita bahas yang NADH dulu ya. Bunda juga sudah jelaskan bahwa NADH itu kan nantinya akan terurai. Jadi NAD plus ditambah H plus ditambah elektron. Di sini ada proses yang namanya transfer elektron ya. Berarti yang ditransfer adalah si elektronnya. Jadi kan di sini H plus ya. Nah, di matriks itu banyak H+. Oke, si NAD+ ini nanti kan dia akan bersama H+ dan elektron. Nah, si elektronnya ini yang akan ditransfer di sepanjang membran dalam mitokondria. Yang pertama, elektronnya itu akan melewati kompleks protein 1. Nah, ketika elektron melewati kompleks protein 1, dia akan merangsang pelepasan H+ dari matriks ke ruang intermembran. Kemudian setelah elektron ditangkap atau elektron melewati kompleks protein 1, dia akan menuju ke kompleks protein Q. Kemudian dari protein Q dia akan ke kompleks protein 3 ya. Nah, pas dia lewat ke kompleks protein 3, dia merangsang pengeluaran si H+ ya dari daerah matriks. Kemudian elektron dari kompleks protein 3 itu menuju ke sitokrom C. Setelah dari sitokrom C, elektronnya melewati kompleks protein 4. Nah, ketika dia melewati kompleks protein 4, dia memicu lewatnya H+ dari matriks ke ruang intermembran. Kemudian kan si elektron lewat nih ke kompleks protein 4. Dia akan memicu atau merangsang si H+ untuk berikatan dengan oksigen H+ yang di mana ini? H+ yang di daerah matriks menjadi H2O.
Nah, kenapa ya satu NADH itu dia akan dikonversi menjadi 3 ATP? Karena kan tadi yang keluarnya ada 3H+ ya. Nah, setiap H+ yang tadi keluar melalui protein integral ini atau protein karier, dia akan lewat satu persatu ke ATP sintetase. Setiap satu H+ yang lewat, dia akan merangsang terjadinya penggabungan ADP ditambah fosfat anorganik menjadi ATP. Begitu. Kan yang ngelewat ke sininya 3H+ ya. Ya jadi dia akan terbentuklah 3 ATP. Begitu untuk NADH. Sekarang kita jelaskan yang FADH ya. Bunda hapus dulu. Nah, apa sih bedanya sama NADH? Kalau si NADH itu tadi pertama kali elektronnya lewat ke kompleks protein 1 ya. Nah, kalau FADH itu tidak ke protein 1. FADH nanti kan dia terurai menjadi FAD+ tambah H+ tambah elektron ya. Nah, elektronnya itu akan lewat ke jalur kompleks protein 2. Nah, ke sini. Dari protein 2 itu dia akan ke kompleks protein Ki. Dari Ki barulah dia ke kompleks protein 3. Maka saat dia melewati kompleks protein 3, H+ keluar dari matriks ke ruang intermembran. Kemudian dari kompleks protein 3 elektronnya lanjut ke sitokrom C. Kemudian lanjut ke kompleks protein 4. Saat dia lewat ke kompleks protein 4 lah H+ keluar. Nah, elektron terhentikan di kompleks protein 4. Dia merangsang penggabungan H+ ditambah oksigen membentuk H2O. Kemudian H+ yang tadi melewati protein karier atau protein pembawa dari matriks ke ruang intermembran, dia akan melewati ATP sintetase satu persatu. Setiap satu H+ yang lewat itu akan merangsang pembentukan ATP melalui penggabungan ADP ditambah fosfat anorganik menjadi ATP. Tadi berapa H+ yang keluarnya? 2. Maka yang masuk ke sininya ke ATP sintetase juga 2. Sehingga 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Nah, begitu penjelasan untuk transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Coba kalian pahami lagi, kalau belum paham satu kali melihat, coba kalian kembali lagi beberapa kali kalian lihat video ini begitu ya. Setelah itu kalian catat, kalian bikin bagan sesuai yang kalian pahami gitu. Karena ini pun penting. Beberapa soal di UTBK ada yang berkaitan dengan transport elektron. Oke, cukup untuk transport elektron. Terima kasih atas perhatiannya.